Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 26. Melanjutkan cerita sebelumnya. Berdebar. Xiang Yu tiba-tiba berlutut di tanah, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar, kembali ke Master Sekte, Tuan Muda ke-12. Ada apa dengan Qiwer? Fu Chashu tiba-tiba bangkit, dengan firasat buruk secara spontan. Master Sekte, lampu kehidupan Tuan Muda 12 mati. Xiang Yu tidak berani melihat ke atas dan gemetar. Fu Chaqiu adalah salah satu putra Fu Chashu yang paling dihormati, dan berita kematiannya seperti sambaran petir untuk Fu Chashu. Fu Chashu memerah, seluruh tubuhnya gemetar, air mata menetes, mengangkat kepalanya dan berteriak, "Tidak! Engah!" Fu Chashu, yang hatinya seperti pisau, menyemburkan darah. "Master Sekte, kamu harus berduka." Xiang Yu terhibur sambil menyeka air mata. Duka, wajah Fu Chashu merah dan merah, hanya dalam waktu 2 bulan, Tuan ini 2 putra telah meninggal, katamu, bagaimana kamu mengatakan Tuan ini? Qiwer adalah anak yang dihargai oleh Master Sekte ini. Fu Chashu meraung, siapa pembunuhnya? Mengapa membunuh anakku? Pada saat ini, Xiang Yu berbisik, Tuan Sekte, ketika Tuan Muda 12 meninggal, mereka seharusnya berada di gerbang dalam. Oleh karena itu, bawahan menebak bahwa pembunuhnya adalah anggota Sekte Dongsu kita. Juga, Cheng Kun, penatua agung dari gerbang dalam, telah mentolerirnya selama bertahun-tahun, baru kemudian dia menunjukkan bakatnya untuk mengelola Sekte dalam. Sekarang seluruh murid gerbang dalam memuja Cheng Kun. Karena Tuan Muda 12 mungkin telah meninggal di gerbang dalam, mengapa tidak membiarkan Cheng Kun bertanggung jawab untuk menemukan pembunuhnya, mungkin dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Mendengar ini, Fu Chashu, yang sangat sedih, berkata, kalau begitu serahkan pada Cheng Kun untuk sementara waktu, dan beritahu dia bahwa Master Sekte memerintahkannya untuk menemukan pembunuhnya dalam waktu 7 hari. Sebagai sesepuh agung dari gerbang dalam, Qiwer saya kemungkinan besar akan mati di gerbang dalam. Dia tidak bisa mengelak dari kesalahan. Suruh dia pergi, tidak akan ada pembunuh dalam 7 hari, biarkan dia datang mati. Jika dia bisa menemukannya, beri hadiah. Setelah mendapatkan pesanan, Xiang Yu buru-buru meninggalkan aula. Di aula, Fu Chashu mencengkeram dadanya, jantungnya berputar seperti pisau, jika Tuan ini menemukan pembunuhnya harus mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Yu Yunxi kembali ke Gunung Kunsen dan mengetahui dari Long Yue bahwa Tan Yun berada di aula Jubao. Setelah Yu Yunxi melangkah ke istana Jubao, dia sepertinya melihat sesuatu yang luar biasa. Wow, begitu banyak batu leluhur. Dalam pandangan Yu Yunxi, di istana Jubao dengan ruang dan waktu biji sesawi, batu leluhur menumpuk seperti gunung. Di antaranya adalah batu leluhur kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas. Mendengar suara yang familiar, Tan Yun menoleh ke belakang dan menatap Yu Yunxi. Dengan lambaian tangan kanannya, pintu istana tertutup dengan gemuruh. Setelah itu, Yu Yunxi memberitahu Tan Yun tentang Fang Long yang memperingatkan para penatua penegak hukum dari gerbang elit ketika dia berada di gerbang elit. Ngomong-ngomong, Tan Yun, Yu Yunxi bertanya, dalam perjalanan pulang, saya mendengar bahwa Tuan Muda ke-12 Fu Chaqiu telah meninggal. Tuan sangat marah. Anda membunuhnya, bukan? Tentu saja, Tan Yun tersenyum. Kamu tidak meninggalkan petunjuk apapun saat kamu membunuh, kan? Yu Yunxi berkata dengan ketakutan. Apakah kamu tidak khawatir tentang aku melakukan sesuatu? Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, yang merupakan senyuman percaya diri. Ya, Yu Yunxi tersenyum dan berkata, oh, iya, ada berapa banyak batu leluhur di sana? Tan Yun hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, jika diubah menjadi batu leluhur terbaik, harganya akan mencapai 11 triliun, lebih dari yang saya bayangkan. Dengan adanya batu leluhur ini, bisa dikatakan kita tidak lagi membutuhkan batu leluhur mulai sekarang.
Yuyun tertawa dan berkata, faktanya, adalah normal untuk memiliki begitu banyak batu leluhur di sini. Lagi pula, batu leluhur di sini terkait dengan gaji bulanan dari 50 miliar murid pintu dalam dan 100 miliar murid pintu dalam. Pintu luar. Ya, ketika Tan Yun mengangguk, dia tiba-tiba mendengar suara Long Yue dari luar aula, Tuan, Penatua Siang ada di sini. Tan Yun dan Yu Yunsi mendengar ini, membuka pintu istana dan melangkah keluar, melihat Long Yue mengerutkan kening, Penatua Siang yang mana? Kembali ke Tuan, Penatua Siang yang menjaga kuil lampu kehidupan. Long Yue berkata dengan jujur. Siang Yu, apa yang dia lakukan? Tan Yun bertanya dengan suara rahasia, di mana orangnya? Tuan, murid itu telah mengundang Penatua Siang ke aula Anda, kata Long Yue. Oke, saya lihat untuk guru. Setelah Tan Yun menjawab, dia dan Yu Yunsi segera berjalan keluar kuil Kun. Segera, Tan Yun berpura-pura tulus dan takut, melangkah ke aula, dan membungkuk dalam-dalam kepada Siang Yu, saya tidak tahu apakah Siang yang lebih tua akan datang, dan bawahannya telah ketinggalan jauh untuk menyambutnya, dan semoga mau memaafkanku. Yu Yunsi dengan hormat berkata, bawahan saya telah melihat Penatua Siang. Dari ingatan Cheng Kun dan Fang Yuan, Tan Yun mengetahui bahwa Siang Yu adalah selebritas besar di sekitar Fuchashu, dan mereka secara alami harus berpura-pura sangat menghormatinya. Kamu tidak perlu sopan. Siang Yu meminta Tan Yun dan dua lainnya untuk berdiri, menatap Tan Yun, dan berkata dengan lugas, hari ini, tetua, atas perintah Tuan, akan memberimu tugas. Selama kamu menangani tugas ini dengan baik, kamu akan bisa lepas landas. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, kamu akan kehilangan nyawamu. Mendengar ini, Tan Yun berpura-pura ngeri, dan berkata, Elder Siang, tolong beritahu saya, tidak peduli apa perintah Tuan, bawahan akan melakukan apa saja untuk melakukannya dengan benar. Siang Yu menghela nafas, Tuan Muda 12 telah mati. Disimpulkan dari saat kematian bahwa ia seharusnya mati di gerbang dalam, dan Anda adalah sesepuh agung dari gerbang dalam, jadi penangkapan si pembunuh diserahkan kepada Anda. Master Sekte memiliki perintah untuk menangkap si pembunuh dalam waktu 7 hari. Jika kamu belum menemukan pembunuhnya setelah 7 hari, kamu akan berada dalam bahaya. Tapi sekali lagi, jika kamu menemukan seorang pembunuh, kamu pasti akan dihormati oleh Master Sekte. Setelah mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, penangkapan si pembunuh sangat penting. Jika Raja dapat menyerahkannya kepada bawahannya, dia akan mempercayai bawahannya. Bahkan jika mereka menggali tanah setinggi 3 kaki, bawahan harus menangkapnya. Pembunuh. Yah, kamu bisa mengerti. Siang Yu berkata, hari ini penampilanmu di gerbang dalam, Suzerain juga tahu, banyak memujimu, kata Suzerain, gaya Sekte Dongsu kami sangat buruk, kami membutuhkanmu seperti ini orang yang adil dan tidak egois datang untuk memperbaiki internal dan gaya eksternal. Juga sampai sekarang, pembunuh Tuan Muda ke-16 dan Tuan Muda ke-12 belum ditemukan. Meskipun saya mengerti bahwa saya khawatir tidak ada tulang yang tersisa, tetapi kedua Tuan Muda belum menetap di tanah untuk perdamaian, dan penguasa tidak bisa tenang. Jadi, kamu harus melihat pintu bagian dalam dengan hati-hati untuk melihat apakah kamu dapat menemukan tulang belulang dari kedua Tuan Muda itu. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, jangan khawatir, aku akan memulai penyelidikan di saat berikutnya. Yah, tetua itu sedang menunggu kabar baikmu, kata Siang Yu, bangkit dan berjalan keluar aula. Bawahan mengantar Penatua, kata Tan Yun. Tidak, kamu harus bergegas dan menemukan tulang belulang si pembunuh dan kedua Tuan Muda itu. Siang Yu selesai berbicara, terbang keluar dari kuil Kun dan menghilang di ujung langit. Setelah Siang Yu pergi, Tan Yun berdiri tegak dengan cibiran di sudut mulutnya. Selanjutnya, sebagai kepala tetua gerbang dalam, Tan Yun memerintahkan 100 miliar murid luar untuk memasuki gerbang dalam, dan 50 miliar murid dalam harus mencari di setiap sudut area gerbang dalam. Tidak ada tempat, termasuk istana tempat tinggal para tetua gerbang dalam, yang tidak boleh dilewatkan. Hari ini, Yu Yunsi semakin merasa bahwa Tan Yun sangat dalam, dan pekerjaannya adalah pandangan ke depan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan di Sekte Dongsu, dia membunuh Tuan Muda ke-16, Tuan Muda ke-12 dan Han Cheng Xuan. 2 hari kemudian, senja. Ketika batas waktu 3 hari berakhir,
5 tetua sekte dalam Zanse, memimpin lebih dari 500 tetua dan diaken sekte dalam Kekuilkun. Ini sudah matahari terbenam. Apakah 4 hal yang saya jelaskan sudah dilakukan? Tan Yun bertanya dengan dingin, menatap semua orang. Penatua, bawahan hampir selesai. Zanse mengangguk dan membungkuk. Apa maksudmu dengan hampir? Tanya Tan Yun. Zanse berkata dengan jujur, Penatua, pertama, bawahan mencoba segala cara untuk mendapatkan 110 triliun batu leluhur terbaik, yang 100.000 lebih banyak dari yang Anda inginkan. Kedua, melalui berbagai saluran, bawahan telah menemukan 30 jenis api atribut api dan 30 jenis api atribut es untukmu, dan semuanya berkualitas tinggi. Di antara mereka, ada 10 jenis atribut api dan es dari tingkat Dewa Tao terbaik. 2 atribut peringkat Raja Tao masing-masing memiliki 10 jenis. Ada 5 jenis api terbaik dari 2 atribut peringkat Raja Tao. Peringkat Kaisar Dao memiliki 5 jenis api teratas dengan 2 atribut. Tanpa menunggu untuk menunjukkan kata-katanya, mata Tan Yun menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak hanya memiliki api Raja Dao, tetapi juga api Kaisar Dao. Ya, penatua yang hebat. Zanse berjanji, menepuk dadanya. Oke, bagus sekali. Tan Yun tertawa. Dengan api ini, api Hongmeng dan api es Hongmeng dapat maju satu demi satu, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Zanse tersenyum dan berkata, Penatua, ketiga, Anda ingin 11 jenis bahan pemurnian dengan atribut berbeda, dan yang mengandung kekuatan dari 5 elemen, yang mengandung angin dan guntur, dan yang mengandung ruang dan waktu. Penyempurnaan kematian, semacam atribut cahaya bahan-bahannya juga sudah siap untukmu. Sebanyak 16 jenis. Tan Yun mengangguk dan berkata, tidak buruk, sangat bagus. Zanse berkata, keempat, cairan leluhur yang Anda minta untuk ditemukan bawahan Anda tidak ditemukan, tetapi kami menanyakan tentang cairan leluhur jiwa. Juga minta sesepuh untuk melihat bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk mencari bahan pemurnian, api, dan batu leluhur terbaik untukmu. Maafkan kami. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, oke, aku bisa berjanji padamu, tapi di mana cairan leluhur ingatan jiwa? Apakah beritanya dapat dipercaya? Zanse berkata, Penatua, menurut berbagai pertanyaan, hanya 300 tahun yang lalu, Pangeran Leluhur Dongsu saat ini, yang merupakan keponakan dari patriark kami, Yuan Liyun, tidak tahu di mana mendapatkan 3 tetes jiwa mengingat cairan leluhur. Bawahan bersedia menjamin hidup mereka. Itu benar sekali. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, Tetua Agung akan mempercayaimu. Berikan api, bahan pemurnian, dan batu leluhur kepada sesepuh. Mulai sekarang, sesepuh tidak akan mempermalukanmu lagi. Setelah mendengarkan, para tetua dan diaken diam-diam merasa lega dan berterima kasih kepada Tan Yun. Selanjutnya, Tan Yun menerima batu leluhur terbaik, bahan pemurnian, dan 2 jenis api di tangan orang-orang tingkat tinggi di gerbang dalam. Setelah mendapatkan ini, kegembiraan Tan Yun bisa dibayangkan. Tan Yun menghela napas dalam-dalam, sekarang mari kita bicara tentang bisnisnya. Tuan memerintahkan sesepuh untuk menemukan pembunuhnya dalam waktu 7 hari, tetapi hari ini adalah hari keempat, tetapi masih belum ada petunjuk. Baru kemarin, seseorang memberitahu tetua ini. Tan Yun berhenti, dan menunjuk 1 jari, menunjuk ke seorang pria parubaya dengan horoskop di aula, dan berkata, jika kamu tetap tinggal, semua orang akan pergi. Punya dia. Orang ini, bukan orang lain, adalah Deacon Qin, yang dikendalikan oleh Tan Yun beberapa hari yang lalu, ketika Tan Yun meminta Fu Chaqiu untuk datang ke Jubaoshan untuk mencari tetua ketiga. Kemudian, di tengah jalan, dia mencegat dan membunuh Fu Chaqiu. Qin Feng dengan hormat berkata, saya tidak tahu apa yang telah ditinggalkan oleh para tetua agung. Ada apa? Apakah kamu tidak tahu? Tan Yun berkata, seseorang melihat Tuan Muda ke-12 di tengah malam beberapa hari yang lalu, dan Tuan Muda ke-12 meninggal malam itu. Beranikah kamu mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Berdebar. Qin Feng memucat karena ketakutan, dan berlutut di depan Tan Yun, Tetua Agung, bawahan telah dianiaya, bawahan memang pergi ke Tuan Muda 12 malam itu, tapi itu adalah diminta tetua ketiga kepada bawahan untuk menemukan Tuan Muda 12. Lalu aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?
Tanya Tan Yun. Pada titik ini, beraninya bawahanmu mengatakannya. Qin Feng berkata dengan gemetar, jika bawahan mengatakannya, mereka pasti telah melompat ke Sungai Kuning dan tidak dapat hanyut. Lagi pula, tetua ketiga sudah mati. Tan Yun mengerutkan kening, katakan padaku, mungkinkah penatua ketiga adalah pembunuhnya? Mustahil. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, penatua ketiga setia kepada Tuan Muda 12. Bagaimana dia bisa menyakiti Tuan Muda 12? Tidak ada alasan. Qin Feng, apa yang kamu ingat, jangan katakan itu sepenuhnya. Tan Yun berkata, pikirkan tentang itu, tetua ketiga setia kepada Tuan Muda 12, lalu tetua ketiga menjaga batu leluhur terbaik yang dicuri dari aula harta karun sebelumnya. Di mana saja kamu? Sebenarnya, kamu tahu bahwa tetua ketiga pasti telah memberikan batu leluhur ini kepada Tuan Muda 12, karena Tuan Muda 12 itu adalah Tuan di belakang layar. Kamu dulu orang kepercayaan tetua ketiga, kamu seharusnya tahu masalah ini lebih baik dariku, bukan? Mendengar ini, Qin Feng menundukkan kepalanya, ragu sejenak dan berkata, ya, penatua yang agung. Sangat bagus. Tan Yun berkata, pikirkan tentang itu. Mengapa tetua ketiga meminta Anda untuk mengundang Tuan Muda 12 malam itu? Bukan karena saya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Master Sekte untuk melaporkan bahwa dia korup dan mengabaikan peraturan. Dia ingin menemukan Tuan Muda ke-12 untuk melindunginya, tetapi Tuan Muda 12 berpikir bahwa masalahnya akan terlalu besar untuk dia akhiri. Jadi, menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh Tuan Muda 12? Karena bimbingan lisan Tan Yun yang disengaja, Qin Feng mengangkat kepalanya dan menatap matanya lebar-lebar. Melalui Tuan Muda 12, dia tidak akan membiarkan hal-hal mempengaruhi dirinya, jadi dia menemukan kambing hitam dan meminta tetua ketiga untuk melakukan kejahatan. Akibatnya, tetua ketiga cemas dan membunuh Tuan Muda 12, tapi alasan ini pasti dibuat-buat. Karena masalah ini, bawahan merasa penatua ketiga tidak akan melakukan ini. Pada saat ini, tiba-tiba, suara Yu Yunsi terdengar dari luar aula, suamiku, kabar baik, kabar baik. Yu Yunsi yang menyamar jadi Fang Yuan berlari dengan penuh semangat. Kamu bangun dulu. Tan Yun meminta Qin Feng yang sedang berlutut untuk bangun, menatap Yu Yunsi, dan bertanya, Nyonya, apa yang membuatmu begitu bahagia? Suamiku, kamu tidak tahu apa-apa. Seorang murid menggali dua kepala dari Gunung Jubao tetua ketiga, yang merupakan milik Tuan Muda ke-12 dan Tuan Muda ke-16. Apakah ini serius? Tan Yun pura-pura bersemangat. Iya itu benar, Yu Yun berkata dengan nada tertentu, dan berkata, suamiku, aku curiga pembunuhnya adalah tetua ketiga, tapi aku juga merasa bahwa tetua ketiga disalahkan. Karena tetua ketiga tidak punya alasan untuk membunuh Tuan Muda 16, bagaimana dia bisa mengubur kepalanya di Gunung Suci bahkan jika dia membunuhnya. Kata-kata ini secara alami didiskusikan oleh Tan Yun dan Yu Yunsi sebelumnya dan memberitahu Qin Feng. Karena Tan Yun membutuhkan kesaksian pribadi Qin Feng untuk membiarkan dia memberitahu Master Sekte bahwa pembunuhnya adalah tetua ketiga, dan itulah mengapa dia disebut sebagai bukti besi. Nyonya itu masuk akal, tetapi tidak dikesampingkan. Inilah tepatnya tetua ketiga itu melakukan arah yang berlawanan, sengaja membuat misteri. Bahkan jika ada yang mencurigainya, dia juga bisa dikatakan telah ditanam oleh orang lain. Jika dia seorang pembunuh, mengapa tidak biarkan mayatnya terbang menjadi abu? Punah, tapi pertahankan. Tan Yun selesai berbicara, menatap Qin Feng, dan berkata, Diakon Qin, penatua tidak membuatmu takut, aku ingin memberitahumu, bahkan jika masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, itu adalah Anda yang memanggil Tuan Muda 12 malam itu, dengan temperamen Master Sekte dia akan membunuhmu dan 9 keluargamu. Pompa, Qin Feng berlutut dan berkata, Penatua, bawahan sangat tidak menghormati Anda sebelumnya, dan bawahan salah. Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, hanya kamu yang bisa menyelamatkanmu. Tan Yun berkata, bagaimana cara menyelamatkan diri? Anda harus mencari tahu mengapa tetua ketiga membunuh Tuan Muda ke-16 dan Tuan Muda ke-12. Mendengar ini, Qin Feng sepertinya memahami sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat, Penatua Agung, bawahan tahu, pembunuhnya adalah Penatua ketiga. Karena ketika bawahanku bersama tetua ketiga dan Tuan Muda ke-12,
Tuan Muda ke-12 sering berkata bahwa dia ingin menyingkirkan Tuan Muda 16. Itu pasti Tuan Muda ke-16 yang dibunuh oleh Tetua ketiga. Mengenai mengapa Tetua ketiga membunuh Tuan Muda 12, masalah ini masuk akal. Tetua ketiga pasti merasa bahwa dia membunuh Tuan Muda 16 untuk Tuan Muda 12, tetapi Tuan Muda ke-12 ingin dia menjadi pengganti. Membunuh Tuan Muda 12 dengan marah. Pasti begitu. Mendengarkan kata-kata Qin Feng, senyum muncul di sudut mulut Tan Yun. Orang ini akhirnya menguasainya. Yu Yunxi memandang Tan Yun dari samping, dan ada tatapan pemujaan di matanya yang indah. Dia menyadari pada saat ini bahwa semua yang dia lakukan sejak Tan Yun memasuki Sekte Dongzu sedang membuka jalan untuk melarikan diri hari ini. Menghubungkan satu hal, Yu Yunxi menemukan bahwa Tan Yun melakukan pekerjaan yang sempurna. Yu Yunxi terkadang ingat bahwa jika dia adalah musuh Tan Yun, dia tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali.